kosong ya? Iya betul Bu. Gitu. Jadi saya juga baru cek lagi, ternyata jadwalnya sudah ditukar, tapi masih di hari yang sama. Nah, nanti ke depannya untuk perkuliahan ini kita akan start pukul 9 saja ya. Jadi kan biasanya ada istirahat dulu tuh 20 menit, kita majukan istirahatnya gitu. Jadi nanti kalian ketika ada pergantian jadwal langsung istirahat dulu 20 menit baru kita mulai perkuliahan. Nah, saya akan menjelaskan dulu tentang ini ya, tentang overview dari perkuliahan secara umumnya dulu. Di sini nanti untuk bobot dari mata kuliah Komdratjar ini untuk teorinya 50% dan praktikumnya 50% ya. Nah, nanti dalam setengah kelas itu setengah semester kita akan membahas tentang komunikasi data dan jaringan, kemudian nanti setengahnya lagi kita akan membahas tentang sistem operasi gitu ya. Nah, mohon diperhatikan juga di sini sebenarnya kalau untuk pengerjaan tugas biasanya saya sudah memberikan modul atau arahan ya. Jadi kalau praktikum itu saya memberikan step-stepnya sudah ada. Terus sebenarnya tidak sulit ya, tapi kasus yang sebelumnya itu mata kuliah ini ada yang nilainya dapat D dan E ya. Sebenarnya kalau misalnya kalian mengikuti ya, ini mata kuliah gampang-gampang susah sih sebenarnya, tapi kalian itu harus serius ya. Jadi kalau misalnya nanti tugas ya harus dikumpulkan dan kalau bisa harus ini tepat waktu pengumpulannya. Jadi kalau bisa mah tidak boleh terlambat, bukan kalau bisa ya, tapi wajib tidak boleh terlambat. Biasanya saya akan memberikan tenggat. Kalau di awal saya memberikan tenggatnya itu saya berdasarkan dari diskusi dengan kalian ya. Misalnya, Bu, saya masih banyak kelas kami banyak tugas. Biasanya saya kasih waktu. Nah, tapi mungkin ya efek pandemi kemarin online itu dirasa menurut saya banyak sekali kendalanya. Ada yang mengeluh jaringannya kurang baik dan macam-macam ya. Walaupun akhirnya itu sangat menghambat juga ya di sistem di pelaksanaan perkuliahannya gitu. Nah, yang terjadi gitu ya, yang sering terjadi pada saat online ini jangan kalian terapkan. Walaupun misalnya ada kendala atau misalnya juga ada yang beralasan katanya, oh tidak ada pemberitahuan katanya dari teman-temannya. Nah itu alasan yang sangat saya tidak suka karena apa? Kalian sudah mahasiswa, harusnya alasannya seperti itu tuh sudah tidak terdengar lagi di kehidupan kampus ya. Itu mah untuk anak SD lah ya gitu. Kalian itu harus belajar inisiatif bertanya kepada temannya gitu. Kalaupun misalnya tidak yakin kepada temannya, boleh kan ada grup ya kita ya. Nanti langsung tanya aja ke saya langsung. Bu, saya ingin meluruskan lagi tugas yang ini tuh seperti apa ya atau tugas yang diberikan Ibu tuh seperti inikah gitu. Jadi kalian jangan ragu untuk bertanya. Ya, saya lebih senang seperti itu daripada ketika nanti di akhir semester, Bu, saya boleh perbaikan nggak? Saya masa nilainya nilai dapat D atau masa saya nilainya dapat nilai C terlalu kecil. Nah, itu saya tidak menerima lagi. Ya, karena ini pengalaman yang sudah terjadi, makanya kami memberikan instruksi dari awal, memberitahukan dari awal tentang tata tertib dari perkuliahan ini, gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Sebenarnya kita tidak jahat ya untuk nilai. Tapi kalau misalnya ada yang sampai sering beralasan dan tidak mengumpulkan, ya itu mungkin berbanding lurus dengan hasilnya aja gitu sih, ya. Ada yang ingin ditanyakan dulu terkait tata tertib dan pelaksanaan perkuliahan Komdratjar? Bu, izin bertanya. Boleh, Hilman. Siapa? Hafid dulu aja, Bu. Oke, siapa ini Muhammad? Muhammad Hafid, Bu. Oke, ya nanti Hilman ya abis ini. Oke, silakan. Izin bertanya, Bu, untuk kedepannya untuk perkuliahan komunikasi data dan jaringan ini akan ada offline gitu, jadi atau online saja gitu. Terus yang kedua, untuk kedepannya materi-materi yang akan disampaikan tuh
apa aja gitu Bu. Jadi kita bisa mencari terlebih dahulu gitu supaya kita ada persiapan gitu. Boleh. Oke, terima kasih. Tadi itu Muhammad Hafid ya? Iya, betul. Ya, jadi pertama katanya ini offline atau online. Nah, kebetulan sebenarnya saya juga ini ada di kampus ya. Jadi kebetulan karena kemarin itu teorinya kita libur, jadi seharusnya kita itu praktikum offline. Nah, tapi karena masih pertemuannya masih pendahuluan, berarti ya udah nggak apa-apa lah, kita anggap saja sekarang online dulu aja ya, karena bisa saja digabung untuk kelas A, kelas B, karena ya biar nggak kagok lah ya gitu. Jadi untuk seterusnya itu kita offline ya, hanya hari ini aja kita online gitu ya. Karena nanti kan praktikumnya nanti kita belajar kayak pembuatan kabel. Nanti ada yang namanya kabel ini ya, kabel UTP. Ya, nanti kita membuat. Nah, itu nggak bisa dilaksanakan di rumah, udah pasti di kampus gitu ya. Jadi untuk seterusnya praktikumnya akan dilaksanakan di kampus. Tapi mungkin apabila ya terjadi sesuatu atau misalnya ada hal yang berhalangan dari dosen, kan di sini tuh tim teaching untuk praktikum tuh ada saya dan ada Pak Ardian. Mungkin barangkali apabila ada suatu halangan ya di antara kami, kemudian pelaksanaan praktikumnya kita bisa online, mungkin bisa kita lakukan online juga. Jadi mungkin insidental aja gimana keadaan. Tapi kalau misalnya secara umumnya kita akan lakukan secara offline gitu. Karena kan nanti praktikumnya juga kita akan yang menggunakan software. Kalau yang dikira bisa online karena apa namanya satu dan lain hal, mungkin kita akan lakukan online ya gitu. Kemudian tadi yang kedua itu pertanyaannya materinya ya. Nanti kita akan berikan ya materinya apa saja yang akan dijelaskan. Mungkin dikirim aja sih nanti ya. Nggak akan, nantilah paling setelah perkuliahan aja saya berikan ya. Saya nanti siapkan dulu gitu. Oke. Oh ya, baik Bu. Jelas? Terima kasih Bu. Jelas. Ya. Terima Oke, kasih, Bu. yang tadi ya Hilman ya. Silakan Hilman. Ya, baik Bu, izin bertanya Bu, untuk tadi kan perkuliahan praktiknya itu akan offline. Kalau misalkan yang teorinya Bu, apakah offline atau online? Lalu yang kedua Bu, apakah mata kuliah pembelajar ini ada course di e-learning-nya? Oh iya, siap. Kalau teori itu kan kalau dari peraturan Polban itu 50-50 ya. Dan itu nanti balik lagi gimana dosen teori. Kebetulan Pak Rizky. Kalau Pak Rizky mungkin sekarang lagi tidak ada ya, nanti saya tanyakan ya. Di grup aja nanti kita bahas. Karena kalau misalnya untuk teori itu diutamakan dia online maaf. Gitu. Kalau course-nya udah ada di learning. Belum di ini ya, belum dimasukkan ya kalian ya? Ntar saya lihat. Ya, belum. Belum ya, nantilah gitu. Nanti setelah ini nanti kan ada tugas, saya coba masukkan dulu kalian ya, nanti kan pengumpulannya kita masukkan di e-learning gitu. Tapi sudah ada sih topiknya ada di e-learning. Jadi nanti tiap pengumpulan tugas ada di situ ya. Paham? Baik Bu, terima kasih. Baik. Ada lagi yang lain? Tidak ada. Di sini yang dari TKJ ada berapa orang? Banyak nggak? Yang SMK? Coba ketik satu kalau misalnya yang dari SMK atau TKJ. Biar saya bisa hitung ada berapa orang di sini. Di ini ya, di chatnya ya, coba. Ketik satu. Nih, kayak gini misalnya tuh. Biar saya bisa tahu ada berapa orang sih yang dari TKJ. Atau nggak ada? Oke. Ada Muhammad Rizky, Afif, Garli. 3 orang. Sisanya bukan dari TKJ. Oke ya. Nggak ada lagi berarti ini. Oke, berarti mayoritas mungkin masih banyak yang belum paham atau masih baru ya dengan dunia komunikasi data dan jaringan, walaupun kalian sekarang saja menggunakan jaringan gitu. Nah, jadi hari ini itu saya hanya akan memberikan tugas ya.
Jadi nanti itu kita akan melakukan resume. Tapi resumenya biasa kalau di mata kuliah Komunitas Jar itu kita menggunakan tulis tangan, ya. Sambil kita melatih otot-otot tangan yang sudah lama kaku, tidak pernah menulis. Jadi kita tulis tangan ya. Nanti kalian di sini coba untuk membuat resume tentang komunikasi data. Ya, nanti kalian cari tentang komunikasi data. Nih. Tentang komunikasi data, kemudian komunikasi data, kemudian tentang yang keduanya adalah data dulu deh, jangan komunikasi data dulu. Pertama data, kemudian komunikasi datanya. Ya. Yang ketiga itu tentang jaringan. Yang keempat tentang sistem operasi. Ya. Jadi tugas hari ini kita hanya melakukan resume. Jadi fungsinya nanti kalian belajar memahami dari yang apa kalian tulis. Jadi nanti yang apa kalian tulis jangan hanya dikopas, tapi kalian pakai kata-kata sendiri ya. Jadi kalian baca dulu. Tugasnya adalah baca dulu tentang 4 hal ini. Kemudian nanti kalian tumpahkan di tulisan kalian gitu. Paham ya tugasnya? Paham, Ibu. Paham ya? Oke, Muhammad Wafda, ada yang ditanyakan? Ada Bu, izin bertanya. Mangga. Untuk keyword yang Ibu bilang di kolom chat ini semua bebas Bu buat sumbernya? Sumbernya bebas ya, sumbernya bebas. Tapi nanti selalu kalian tuliskan referensinya. Jadi ketika kalian tuliskan semuanya, nanti di akhir dari catatan atau tugas kalian ini, kalian tulis referensinya dari mana. Ya, saya tidak batasi, pokoknya cari yang mudah kalian pahami, tapi kalau bisa jangan satu sumber ya. Jadi tentang data itu kan ada banyak lah di internet gitu. Mau pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia yang bisa kalian pahami. Itu yang mana bebas, tapi jangan lupa nanti kalian mencantumkan referensinya dari mana. Ya. Dan saya harapkan kalian itu jangan cuma kopas, tapi dibaca dulu, nanti kalian parafrase gitu ya, dari kata-kata tersebut. Ya, jadi minimal tuh kalian paham dengan apa yang ada di catatan kalian gitu. Jangan cuman ya kayak nyalin aja kayak zaman dulu kalian SD gitu ya. Belajar menyalin, nah bukan menyalin ya. Tapi kalian di sini adalah melakukan resume ya. Gitu. Jadi kalian sudah mulai meresume. Jadi nanti kalian minimal basic-basicnya sudah paham. Apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Dan 1 semester ke depan. Gitu. Paham ya? Izin bertanya lagi. Siapa dulu? Oh, oke. Udah ya tadi ya. Sekarang Hilman ya mau tanya? Untuk menulisnya Bu, apakah bebas di Polio atau HPS? Bebas. Saya nggak ada ini ya, nggak ada aturan untuk itu. Aturan saya hanya ditulis tangan aja. Kalau mau pakai kertas HVS, mau pakai folio bebas. Yang jelas tulisannya harus terbaca aja, udah itu. Karena kan saya baca. Ya. Baik Bu. Oke. Nanti di-scan pokoknya ya. Di-scan atau di-foto. Tapi lebih baik di-scan biar lebih jelas lah. Gitu, paham ya? Ada lagi yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya tidak? Sudah? Oke, Haidar ya. Sambil on cam dulu ya, saya butuh buat BAP. On cam dulu ya yang bisa on cam. Oke, Haidar, ada yang ditanyakan? Maaf Bu, izin bertanya, untuk setiap subbabnya tadi itu ada minimal paragrafnya atau enggak Bu? Oh, enggak ada. Oh, jadi sebebas kita ya Bu ya? Iya. Resumenya. Iya, resumenya. Ya, tapi enggak satu kalimat aja ya. Jadi kalau misalnya ada kayak misalnya poin-poin penting yang bisa di breakdown lagi, ya masukkan.
gitu. Jangan cuma satu kalimat. Oh, Ya, iya, pokoknya Bu. mah dari data itu kan sebenarnya banyak ya yang bisa kalian ambil gitu. Nah, kalian coba jangan, ya ini sebenarnya lebih kembali lagi, kalian kan sudah kuliah ya, kalian sudah tahu resume yang baik itu yang seperti apa. Jadi nanti bisa dipahami gitu. Jangan untuk kalian saja, tapi untuk saya juga yang membaca. Karena kan ini nanti tugasnya akan saya baca juga ya. Oke, yang bisa on cam dulu sebentar, saya butuh untuk BAP. Oke, silakan. Aduh, saya tuh suka lupa manggilnya teh apa ini teh? Uki, Bu. Oke Uki ya, aja. oke. Oke. Ya, mau nanya, Bu. Jadi untuk media nulisnya gitu, tidak diatur kan, Bu? Maksudnya mau di buku catatan pribadi atau di kertas folio? Boleh. Tapi kayaknya lebih bagus di catatan pribadi, jadi nggak usah dirobek-robek ya. Nanti ketika kalian butuh untuk pengerjaan tugas yang lain tuh bisa di situ juga. Atau Oke, misalnya ada rangkuman-rangkuman atau teori juga, nah boleh sih di situ aja biar tidak tercecer ya. Oke, baik. lebih baik Terima seperti kasih, itu Bu. sih. Iya, kayaknya mendingan gitu ya di buku catatan kalian aja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, izin bertanya lagi. Untuk nanti pengumpulannya kemana, Bu? Nanti saya kasih link di e-learning aja. Kita kumpulkannya di e-learning semuanya ya. Yang lain ada yang ditanyakan? Sudah cukup jelas? Kembali lagi ya, saya ingatkan pokoknya kalau tugas sebenarnya di mata kuliah apapun harus dikumpulkan ya. Gitu. Ini terjadi di mata kuliah Komdatjar karena katanya instruksinya ada nggak jelas, itu saya nggak jadi alasan ya. Jadi kalian tuh harus inisiatif untuk bertanya. Kalau nggak ke kita, ke para dosen, kalian ke temennya gitu. Inisiatif aja apakah ada tugas atau tidak. Tapi kalau praktikum itu cenderung selalu ada ya. Paham ya? Karena sebenarnya kita juga tidak pelit nilai, tapi kecuali kalau misalnya kalian tidak mengindahkan apa yang diinstruksikan gitu. Oke, silakan Adila. Ibu Adila izin bertanya untuk Mangga. deadline-nya kapan ya Bu deadline-nya? Oke, sekarang deadline-nya ya. Untuk tugas kali ini mah kayaknya hari ini juga bisa ya. Karena nggak banyak, tugasnya itu kita kumpulkan maksimal pukul 23. Nanti saya dikasih di e-learning. Batas Baik. pengumpulannya pukul 23 ya. Baik, terima Tapi kasih, Bu. untuk Oke, terima kasih juga. Jadi nanti untuk yang tugas yang lain kita lihat dari kompleksitas tugasnya. Apabila sehari bisa selesai, mungkin sehari. Tapi kalau misalnya tidak, dan mungkin tiba-tiba KM-nya bilang, aduh tugasnya lagi banyak Bu, saya mah lebih baik seperti itu daripada nanti tiba-tiba tetap aja telat gitu pengumpulannya ya. Nanti kalian komunikasikan saja kepada pengajar, misalnya mungkin ke Pak Ardian atau ke saya juga, kalau misalnya sedang tugas menumpuk dan ada deadline lain, boleh nanti misalnya kita kasih waktunya, kita diskusikan bersama-sama gitu. Paham ya? Di sini saya ingin belajar kalian untuk disiplin. Pokoknya telat 1 menit juga kan kelihatan ya kalau di e-learning ada kan terlihat itu udah langsung ada pemotongan nilai. Paham ya? Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ibu izin Oke, memastikan sekarang kalau Muhammad untuk minggu besok dan seterusnya ini sesuai jadwal masing-masing ya? Nah, itu saya kalau misalnya kelasnya ada yang kosong kayaknya enaknya disatuin gitu. Jadi ada 2 kelas. Jadi kelas B ya yang sore itu ya? Iya Bu, pukul 1. Pukul 1. Saya enaknya sih mending disekaligusin. Nanti kita lihat aja kondisinya apabila ada 2 kelas yang kosong, bisa kita gunakan. Mungkin saya dan Pak Ardian bisa berbagi tugas ya untuk memantau gitu. Jadi biar disekaliguskan saja.
di jam yang sama. Ya, lebih enak itu ya. Siap, Biar ya Bu. biar nggak terlalu siang ya. Makasih Bu. Oke, nah tapi nanti saya ini dulu sih, saya lihat dulu kelasnya, ketersediaan kelasnya apakah ada yang kosong atau tidak gitu. Siap, makasih banyak Bu. Oke, tadi siapa lagi? Zahra ya? Siapa bener yang ini? Ada yang ingin tanyakan lagi? Enggak Bu, tadi cukup, maaf. Oke. Maaf tadi kepencet Bu, maaf. Oh ya, nggak apa-apa. Gimana, sudah jelas? Ya sudah Bu. Oke, Rofi. Bu, izin bertanya, untuk pengumpulannya itu formatnya apa ya Bu? PDF kah atau dalam bentuk gambar untuk tugasnya? Oh iya, oke. Tugasnya sebenarnya nanti saya akan tuliskan juga di e-learning, dia itu bentuknya PDF atau gambar atau JPEG ya. Kalau biasanya sih saya lebih enaknya pakai PDF aja. Gitu. Nanti format penulisan tugasnya juga nanti saya berikan juga di e-learning. Ya, baik Bu, terima kasih. Oke. Bagus ya, udah pada rajin nih untuk bertanya. Saya lebih senang nih kelasnya gini, hidup gitu. Oke, Aldrin. Ya, baik Bu. Saya mau konfirmasi lagi. Jadi untuk di e-learning itu kan belum ada ya Bu, course-nya. Mungkin nanti di-share juga ya teman-teman Q-nya. Iya, betul, siap. Akan saya share ya. Mungkin setelah ini saya akan share. Baik, terima Mending kasih. kalian itu aja dulu kerjakan dulu ya. Nanti kalau misalnya sambil kalian kerjakan juga saya akan memberikan enroll key-nya ke kalian. Ya, baik, terima kasih Bu. Ya, oke. Ada yang bertanya lagi? Fatur, oke. Bu, izin bertanya, kalau misalkan nanti kita dapat banyak referensi nih Bu, perlu ditulis tangan atau di print pun tidak masalah Bu, nanti ditempel di buku gitu? Enggak, harus tulis tangan. Maksud tangan. Baik Bu. Jadi atur aja sama kalian, ya. Enggak ada print-print, kita tulis tangan aja ya. Latihan lagi menulis. Saya juga kaku, udah lama nggak nulis ya. Nggak apa-apa. Kalau print tuh saya cenderungnya kalian nggak baca, cuman kopas aja. Kalau misalnya tulis tangan, mau nggak mau kalian akan baca dulu apa yang kalian tulis. Gitu. Gimana? Ada lagi? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, akan saya tutup saja, ya. Kalau misalnya nanti ada yang ragu, boleh ditanyakan di grup, nggak usah malu-malu ya. Saya lebih senang ditanya seperti itu daripada nanti ketika di akhir kalian pada protes, aduh nilai saya kok seperti ini gitu. Bu kok seperti ini ya, atau misalnya Bu kok tenggatnya tidak sesuai. Pokoknya kita tidak ingin mendengar hal seperti itu karena ini sudah sesuai kesepakatan kita semua gitu. Jadi mungkin cukup sekian ya penjelasan dari saya untuk hari ini. Tugasnya dikumpulkan nanti sampai pukul 23. Ini saya sudah ingatkan lagi ya. Kalau ingin kalian, jadi pilihannya kalau kalian ingin nilainya bagus, tugasnya jangan telat dikumpulkannya gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.